Kita buka, Bang Ado tolong baca Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kita baca Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, ini saudara ya. Saudara, hari ini kita belajar ya saudara ya, bagaimana, ya kita judulnya memang serem ya, Erastus dan GSKI bukan Kristen, karena bukan Trinitas, ya kan. Kembali saya lupa siapa yang bilang itu ya, itu jangan ngaku-ngaku Kristen lagi tuh Erastus. Wah, langsung saya timpali, Erastus dan GSKI memang bukan Kristen, karena tidak mengakui Trinitas. Karena definisi Kristen hari ini adalah Anda harus Trinitas, maka Anda disebut Kristen. Ya, walaupun itu definisi yang salah. Karena kalau kita baca tadi dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, mereka disebut Kristen. Siapa yang menyebut mereka Kristen? Di Antiokhia lah murid-murid pertama kalinya disebut oleh orang lain disebut Kristen. Sebagian ada yang ngomong katanya itu karena itu adalah mocking, penghinaan. Kristen ya, Kristen ya, nah begitu ya. Salah, saudara ya, salah. Ya, itu bukan penghinaan ya saudara ya. Karena Kristen ini di dalam gramatikal bahasa Yunani, kata Kristian, Kristus, Kristian, artinya pengikut Kristus. Ini nggak ada makna hinanya. Kalau Anda merasa terhina, ya gara-gara Anda disebut pengikut Kristus, ya saya nggak ngerti maksudnya ya kenapa Anda terhina. Jadi itu bukan hinaan. Ya, tetapi memang orang nyebut aja begitu. Mengapa? Karena mereka kumpul, ya. Ada satu ciri khasnya, ya. Ada ciri khasnya mereka kumpul-kumpul, yaitu Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kamu akan disebut murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Murid itu apa? Murid itu kan orang yang selalu mengikuti gurunya kan, dimanapun gurunya pergi. Orang Yahudi ya, kalau ngajar di kelas, tetapi nggak selalu di kelas saudara ya, karena gurunya suka pergi, murid-muridnya ikut mengiringi. Nah, muridnya Rabai Akiva itu ada 24.000 saudara. Jadi waktu Rabai Akiva pulang kampung, itu 24 muridnya, 24.000 pulang-pulang rame-rame ke kampungnya Rabai Akiva itu saudara ya. Nah itu, mengikut kemana kamu pergi. Jadi kalau orang yang mengikuti Kristus, ya disebut Kristian. Nah itulah maksudnya. Apa ciri khasnya kalau dia disebut murid-muridnya Yesus? Kalau kamu saling mengasihi, kamu akan dikenal, semua orang akan tahu kamu adalah muridnya Yesus. Semua orang akan tahu kamu adalah Kristian. Ketika kamu saling mengasihi, mengapa orang-orang di Antiokhia itu bisa dikenal, disebut Kristian? Karena mereka disebut pengikut Kristus. Dari mana mereka tahu itu pengikut Kristus? Karena di zaman itu hidup berbagi satu sama lain, komunal, berbagi roti, berbagi pakaian, bisa memberi tumpangan. Itu yang melakukan itu hanya orang Kristen, saudara. Yang melakukan itu hanya orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus. Makanya ya mereka disebut Kristian. Jadi bukan mocking saudara ya. Anda lihat kalau di dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, orang-orang itu semua berbagi, tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Karena selalu ada yang menjual miliknya dan membagi-bagikannya. Sama seperti di komunitas Hagios ya, nggak ada ya kita yang kekurangan. Nggak ada di sini yang sampai nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa makan, nggak ada saudara. Karena kita selalu berbagi di komunitas kita, nggak ada ya. Nah, kalau Anda di komunitas ya, kalau Anda nggak di komunitas, kamu anak orang ya jangan nanya ke sini. Ya, orang yang bergabung dalam komunitas kita nggak ada yang sampai berkekurangan,
nggak bisa bayar kontrakan, nggak ada sampai Anda jadi gembel itu ya, nggak ada saudara ya. Sampai Anda nggak bisa bayar sekolah, nggak ada ya. Anda lapor diri saja, ya. Tetapi Anda benar-benar komunitas kita enggak. Oh, kamu anaknya orang, kamu ngaku-ngaku lagi ntar. Jangan dong, kamu masuk dalam komunitas, ya. Karena kita adalah pengikut Kristus. Itulah yang diajarkan Yesus. Lalu yang di gereja-gereja itu yang pendetanya pakai turbojet, apa? Pakai jet pribadi itu ya, pakai turbojet. Ya, ya mereka apa ya nggak tahu saudara. Tapi dari awal yang namanya pengikut Kristus itu dikenal karena saling mengasihi. Mereka dikenal karena saling mengasihi, bukan karena mereka pakai baju-baju mewah, pakai mobil mewah ke gereja. Lalu kita buka lagi Kisah Rasul 24 tadi ya. 24 ayat 5. Ya, mereka disebut orang Nasrani ya. Kemarin itu siapa tuh ya, YouTuber. Jangan mau disebut orang Nasrani. Salah saudara ya. Orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, kalau di Antioquia tadi, di Antioquia itu orang non-Yahudi yang jadi Kristen, saudara ya, nggak disunat. Mereka disebut Kristen karena mereka pengikut Kristus di dalam pelafalan bahasa Yunani. Mereka disebut pengikut Kristus. Kalau di dalam Kisah Rasul 24, mereka ini adalah orang-orang di Yerusalem, saudara. Ya, lihat Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, ada ribuan orang-orang Yahudi yang pengikut Kristus. Mereka itu adalah orang Yahudi. Maka mereka disebut pengikut orang Nazaret, saudara. Apakah Nazaret? Bukan, saudara. Tapi Notsri. Apakah Notsri? Dia akan disebut orang Nazaret. Matius di dalam Matius 2 ya, Yesus akan disebut orang Nazaret. Ternyata itu nubuatan dari Yesaya 11 ayat 1 bahwa ia disebut Taruk Tunggul Isai, Notsri Isai. Ya. Notsri itu bahasa Ibrani ya. Kemudian Notsri itu dilafalkan dalam bahasa Yunani menjadi Nazaret. Kalau pengikutnya Hanotsri, pengikutnya namanya Nasaren. Orang Arab, Latah bilangnya Nasrani. Ya, Nasarene kan bahasa Yunani, maka jadi Nasrani. Ya. Dari kata Nazaren, ya, maka jadi Nasrani. Jadi jangan malu, nggak usah gontok-gontokan kalau Anda dibilang orang Nasrani, biasa aja lagi. Ya, kenapa? Karena orang Nasrani artinya Hanotsri. Hanotsri itu artinya sang taruk. Ya. Mengapa namanya Yesua yang disalib Yesus itu Yesua Hanotsri wa Melek Hayahudim. Ya. Yesua Hanotsri, dia adalah sang taruk. Sang taruk yang dinubuatkan oleh Yesaya. Pilatus ini ngerti Torah, saudara ya. Jangan bilang enggak. Pilatus ini sangat mengerti Torah. Dia menjadi gubernur untuk Yudea. Dia belajar tradisi. Ya, tradisi orang Yahudi. Dia tahu Torah. Yesua Hanotsri. Ya, wa Melek. Jadi hanya di depan Hanotsri wa Melek. Hanotsri dan Hamelek. Jadi Hanotsri wa Melek. Ya. Dia adalah sang taruk dan sang raja orang Yahudi. Yesus ini yang dinubuatkan dalam Yesaya 11 ayat 1. Ya, sang taruk Hanotsri. Ya. Kita buka saja deh supaya Anda jangan bingung ya. Yesaya 11, satu tunas akan keluar dari tunggul Isek, satu taruk Hanotsri, ya. Dialah Hanotsri, sang taruk. Ya. Dialah Hanotsri, Yesua ya. Nah, Matius 2. Dia akan disebut Hanotsri. Dia akan disebut sang taruk. Ya. Dan secara ajaib Herodes yang pertama itu membangun kota Nazaret, saudara. Jadi zamannya Yesaya belum ada kota Nazaret. Tapi dengan ajaib ya, Herodes membangun sebuah kota dikasih nama Nazaret. Dan Yesus tinggal di Nazaret. Supaya secara hurufiah dan secara makna hurufiah literal maupun makna denotatif dan konotatifnya itu adalah Notsri, orang Nazaret. Atau sang Nazar, sang Notsri. Ya.
Netzer, ya, sang Nazar, sang Netzer, atau sang Notsri, taruhnya Isai, yang dinubuatkan Yesaya 11 ayat 1. Ya, makanya disebut di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5 itu, semua pengikut Yesus yang orang yang Han-Notsri itu disebut Nazaren, Nasrani dalam bahasa Arabnya, yang kita adopsi sekarang ini. Ya, nggak usah gontok-gontokan, itu memang begitu tertulis. Ya, nah kalau Anda yang begini saja Anda mau gontok-gontokan, saya nggak ngerti deh. Anda terlalu banyak ini loh, itu tadi ya, yang nggak perlu didebatkan. Anda mau, ya, ada banyak hal yang perlu kita injili, yang perlu kita beritakan. Tapi masalah begini saja, Anda yang sudah jelas tertulis saja, Anda masih mau gontok-gontokan. Nah, tetapi apakah ada murid-murid Yesus yang mengaku, aku nih orang Nasrani loh, aku orang Kristen loh. Anda kalau lihat di dalam Kisah Rasul 1, ya, Anda lihat dalam Kisah Rasul 1 sampai 28, ya, tidak ada seorang rasul pun yang mengaku bahwa dirinya adalah orang Nasrani, saudara, atau orang Kristen. Di dalam setiap kali pemberitaan Injil mereka selalu bilang apa? Kisah Rasul 19 ayat 23, Kisah Rasul 22 ayat 4, Kisah 24 ayat 14, dan 24 ayat 22. Nanti kita buka salah satunya ya. Mereka selalu bilang apa? Kami pengikut jalan Tuhan. Ya, Kisah Rasul 24 ayat 14 tuh ya, ayatnya ada di layar Anda. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami, Yehova, dengan menganut jalan Tuhan. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Tadi ya, 24 ayat 5 tadi ya. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Mereka disebut sekte Nasrani gara-gara mereka mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan, jalannya siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Berkali-kali ya, paling sedikit tersebut 1, 2, 3, 4, paling sedikit 4 kali, tapi banyak sekali, nggak cuma 4 kali, saudara ya. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 23, pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Karena ada Demetrius yang menghasut. Ya, waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Penulisnya sendiri, penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Dia menyebut mereka itu adalah pengikut jalan Tuhan. Jadi di sepanjang Kisah Para Rasul, mereka itu disebut pengikut jalan Tuhan. Mereka nggak pernah menyebut diri mereka, aku Kristen loh. Nggak pernah, saudara. Pak, di dalam 2 Korintus 12, Paulus bilang Kristen, bukan. Itu terjemahnya salah. Ya, hampir semua kata Kristen di dalam surat-surat para rasul terjemahnya salah. Ya, itu untuk mempermudah saja Kristen. Jadi mereka itu sebetulnya lebih sering disebut mengakui dirinya sebagai pengikut jalan Tuhan. Jadi kalau Pak Erastus disebut bukan Kristen, perlu marah nggak Pak Erastus, saudara? Nggak perlu. Yang penting mereka mengikut jalan Tuhan Yesus apa enggak? Yang penting mereka Rasul ini hidupnya sesuai dengan jalan Tuhan, nggak pengikut jalan Tuhan, bukan. Bagaimana dengan komunitas kita? Ada yang ngomong saya bukan Kristen, nggak apa-apa. Saya pengikut jalan Tuhan, saudara. Ya, saya pengikut jalan Tuhan. Di mana Tuhan berkata, ampuni, kita ampuni. Kasihi, kita berkati, kita berkati. Bukan ngebacot, bukan saudara suruh ngebacot lah. Ada firman Tuhan, kebacot lah kamu. Enggak ada, saudara. Kita nggak pernah disuruh ngebacot, saudara. Kita disuruh memberitakan dan berbuah lebat. Kalau kita berbuah, maka kita disebut pengikut Yesus, saudara, karena ada buahnya. Dari hasilnya, orang-orang akan tahu kita ini pengikut Yesus apa bukan. Ngebacot doang atau benar-benar pengikut Yesus. Banyak orang berseru kepada Yesus, Tuhan, 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 tapi dia tidak berbuah lebat, saudara. Jangankan berbuah lebat, saudara ya. Berbuah aja enggak, keluar pentilnya aja enggak, saudara. Ya, wah, ngoconya kelihatannya hebat sekali, saudara. Ditanya buahnya ngamuk-ngamuk, saudara. Coba lihat, Anda tanya tuh pengikut-pengikutnya YouTuber ya. Sofiatul, Bom, Muriwali, Deki, siapa tuh yang sombong-sombong itu? Ya, karena kebanyakan yang petakilan orang Trinitas, saudara ya. Anda tanya buahmu mana? Ngamuk nanti mereka, saudara. Anda tanya saja buahmu mana? Ya, ngamuk. Daunnya banyak, mending ada daunnya. Gundul, daunnya banyak. Nggak berbuah.
nanti nggak ada, saudara ya. Omong kosong. Emang omong kosong doang, onsin praten. Tanya buahmu mana? Pasti mereka marah. Nanti coba masuk aja ke YouTube-nya mereka ya. Pak, ngomong ngoceh paling hebat, Papa buahnya mana, Pak? Oh, ini kalau lagi membahas itu kan saya paling hebat tuh di YouTube-nya itu kan. Tanya saja buahnya mana, Pak? Buahnya mana? Oh, buah apa? Buah apa? Buah apa? Wah, buah ini kan karakter. Ya, siapa yang bisa lihat karaktermu, saudara? Siapa yang bisa lihat karaktermu? Tidak ada, saudara. Hendaklah perbuatan baikmu itu diketahui oleh banyak orang. Karaktermu, siapa yang bisa tahu karaktermu? Yang kamu juga ngerasani orang kok. Gimana karaktermu baik. Kamu caci maki orang juga sama saja. Enggak, saudara. Buahmu apa? Wah, itu kan coba kita harus trinitas. Coba kita baca, saudara. Matius 28, ayat 19, saudara. Ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Apakah itu Trinitas, saudara? Nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Apakah itu Trinitas? Coba kita buka, saudara ya. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul, semua ya, ini salah satu contohnya nih ya, Kisah Rasul 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Enggak ada, saudara. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul tidak pernah berkata membaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Enggak pernah. Para Rasul selalu membaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, loh. Wanes dong, Pak. Lah, itu dia, mampus dah kau. Jadi wanes dong. Apakah saya wanes? Bukan, saudara. Saya bukan wanes juga. Kan tadi dibilangin, salahnya wanes itu apa? Salahnya orang wanes, ditanya, yang disalib itu Bapak atau Yesus? Yang mati itu Bapak atau Yesus? Orang wanes nggak akan bisa jawab. Perintah, wah, coba tanyain aja tuh orang wanes tuh. Bingung, saudara. Ya. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ternyata mereka membaptis di dalam nama Yesus, saudara. Kisah Rasul 2. Petrus ya, lalu apa yang harus kami lakukan, saudara? Katanya orang-orang ini kan. Kisah Rasul 2 ayat 37. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Apakah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jadi namanya Bapa adalah Yesus. Namanya Anak adalah Yesus. Namanya Roh Kudus adalah Yesus. Nah, namanya Bapa itu Yesus, namanya Anak Yesus, namanya Roh Kudus Yesus. Wanes dong. Nah, itu tadi, makanya jangan sombong orang Trinitas. Ternyata wanes nih, dibaptisnya di dalam nama wanes, ya kan? Makanya di surat baptis saya, di surat baptis yang dikeluarkan oleh gereja kita, sinodenya kita Hagios, kita bilang apa? Dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, supaya jangan jadi ruwet, saudara. Ya, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya, nanti kapan-kapan kita jelaskan mengapa, ya. Oke. Jadi saudara, sebenarnya ya kita ini disebut apa? Kita ini adalah pengikut jalan Tuhan Yesus. Karena orang yang mengikut Yesus bukan mengikuti suatu agama. Ingat, Yesus tidak membawa ajaran baru loh, saudara. Aku tidak membawa ajaran baru loh. Yesus bilang, ya. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Meniadakan, kata luo, menghilangkan, dari ada jadi nggak ada. Aku datang bukan untuk meniadakan, ya, melainkan untuk menggenapi. Ya, Yesus tidak mengajarkan agama baru, tapi dia menggenapi yang sudah ada digenapi. Kalau sudah digenapi, namanya perjanjian, kalau sudah digenapi kan sudah selesai, batal, saudara. Makanya ada Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, ia telah membatalkan.
Yesus yang mana yang kita sembah, yang kita ikuti? Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara. Apakah inti dari hukum Taurat? Inti dari hukum Taurat adalah apa, saudara? Kata Adonai Elohim. Ya, Vekol, Levavevka, Uvekol, Nefseka, Uvekol, Meodeka. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, saudara. Ya, itulah inti dari hukum Taurat. Nah, Yesus yang sang cinta itulah yang kita ikuti. Bagaimana cara mencintai Tuhan Yesus? Pak, nungging Pak, siang malam. Jangan, saudara. Mencintai Yesus sudah ajarin caranya, ya, Matius 25. Bagaimana cara mencintai Tuhan Yesus? Matius 25 tadi, kita balik lagi, saudara, ayat 42 sampai 46. Ya, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan untuk aku. Jadi kalau kamu melakukannya, memberi makan, beri minum, memberi pakaian, beri tumpangan, kamu melakukan untuk Yesus, kamu kasihilah orang-orang ini, maka kamu mengasihi Yesus. Ya, kalau tidak melakukan, nah 46, mereka akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar dalam hidup kekal. Ini sudah kita ulang-ulang dari minggu lalu, ya. Setiap minggu kita khotbah, kita selalu ulang-ulang, selalu ulang-ulang. Ya, saudara. Tetapi yang harus saudara ingat-ingat, saudara tidak akan disebut pengikut Yesus kalau saudara tidak melakukan ini. Itu ya, pengikut Yesus. Bukan Yesus yang Trinitas Oneness, bukan Yesus yang Anda mau disebut Kristen, mau disebut Nasrani, nggak usah peduli, saudara. Mau disebut Kristen, mau disebut Nasrani, mau tidak diakui sebagai Kristen, katanya orang-orang Trinitas, masa bodoh, saudara. Apalagi saya, KTP-nya udah nggak ini ya, masa bodoh, ya. Anda nggak disebut, nggak mau nggak boleh dibilang Nasrani, ya nggak usah marah. Memang kenyataannya kita pengikut Sang Hanotsri itu, orang Nasaret itu. Memang itu kenyataannya, ya. Nasrani atau Notsri itu atau Nasaren itu artinya pengikut orang Nasaret atau pengikut Hanotsri, atau kita adalah sebagai orang Hanotsri, Sang Taruk itu sama saja. Tetapi kalau kamu tidak melakukan Matius 25 ayat 40 sampai 46 ini, kamu masuk neraka. Mengapa? Berarti kamu tidak percaya, kamu tidak mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus caranya ini. Udah simpel sekali. Sesimpel itu kah? Iya, sesimpel itu. Sesimpel ini, saudara. Tapi orang-orang Trinitas Oneness Unitarian bikin ribet, Saksi Yehova bikin ribet, kalian semua pada bikin ribet. Salah sendiri. Dari mana saya tahu saya benar? Kata teks yang tertulis. Lah Anda mau ikut yang mana? Nah, inilah perdebatan antara Ramban dengan Bishop Dominikan. Bishop Dominikan dia cerita panjang lebar yang indah, ya. Lalu katanya si Ramban bilang apa? Yang tertulis bilang apa? Nggak ada yang tertulis. Itulah yang namanya di dalam Talmud itu ada yang namanya Misnah, ada Midras. Orang tidak bisa bikin Midras tanpa Misnah. Misnah dulu, yang tertulis dulu apa, hukumnya apa yang tertulis, Misnahnya. Baru kita jelasin dengan Midras, dengan gemaranya, nanti ada Tosafotnya, komentari-komentarinya kita boleh. Tapi yang penting satu dulu, yang tertulis itu apa. Ya, nggak usah bikin istilah-istilah. Jadi kalau si Pak Erasus ini dibilang Unitarian, ya apa namanya, sesat segala macam, pada kenyataannya Pak Erasus ini berbuah lebih banyak daripada orang yang menuduh dia sesat. Bagaimana dengan kita, saudara? Saya mengajarkan dalam komunitas kita bahwa Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Ya, bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Sang Yehova sendiri? Itu tuh dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Ya kan? Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu para rasul memahaminya simpel dalam nama Yesus. Berarti Bapa itu kan namanya Yesus. Simpel sekali, saudara. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita tinggal tanya sama Erastus, kalau kamu membaptis jemaatmu pakai nama siapa? Pakai nama Erastus, atau pakai nama siapa? Pakai nama Bolang, atau pakai nama siapa, ya kan? Tanyain saja. Nah, baru kita tahu dia ini pengikut Yesus apa pengikut si Bolang. Dan begitu, saudara. Tanyain lah, kamu baptis dalam nama siapa? Selama dia masih membaptisnya dalam nama Yesus dan dia melakukan Matius 25 ayat ini, ya, memberi makan orang miskin, diakonia, ya, diakonia. Dia pengikut Yesus. Ada tambahan lagi, jadi karena semua bangsamu itu marturia, dia pengikut Yesus. Kalau dia melakukan diakonia dan marturia, itulah pengikut Yesus. Nggak usah ditambah-tambahi ribet, saudara, ya. Mantap aja, yang enak aja, saudara. Simple sekali. Tadi ya Pak Situmorang bisa diciptakan dengan cara simple. Baru tak jelasinnya sekali, dia sudah masuk neraka, saudara. Itu tadi saya bilang, jemaatnya Stephen Tong, jemaatnya Muriwari, jemaatnya Deki, jemaatnya siapa itu Esra Soru, tak jamin masuk neraka semua. Tanyain saja mereka tentang Trinitas. Bisa jelasin, nggak bisa, masuk neraka langsung. Kan tadi kan, kalau nggak bisa jelasin Trinitas, pasti jelasinnya kalau nggak wanas jadi triteis, udah. Ya kan, kalau mereka ditanyain Trinitas, pasti kalau nggak jadi triteis jadi wanas. Ya, nah itu yang dibilang debat omong kosong, nggak perlu. Hindarilah debat yang omong kosong itu, onsin praten gitu, saudara. Onsin praten, Anda kalau masalah tinggalin orang-orang seperti itu. Anda nggak perlu bergaul dengan orang-orang seperti itu, saudara. Bergaulah dengan orang-orang yang menunjukkan buah dalam kehidupannya. Yang ada buahnya. Anda kumpul sama orang onsin, yang jadinya orang onsin, Anda jadi omong kosong juga, omdo bacot doang. Kalau di sini kita semua lakukan. Mana kita di sini bilang omdo? Kita semua lakukan, saudara. Buahnya jelas. Ya. Karakter, ya Anda tanya istri saya. Karakter yang menikmati orang lain. Karakter yang menikmati istri dan anak saya. Ya. Orang-orang dekat saya. Kan orang yang cuma di YouTube, di media, nggak ada. Semua bisa sandiwara. Yang Anda lihat di YouTube semua itu semua sandiwara semua. Yang aslinya ya istrimu dan anak-anakmu menikmati buahmu atau tidak. Karena barang siapa tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah, dipotong, dibuang ke dapur api, saudara. Ya, kalau kamu tidak berbuah, ya, kamu dipotong ke dapur api. Pohon kalau tidak berbuah, tebang, saudara. Tahun depan ditebang. Lihat saja, Anda percaya saya. Ditebang, saudara. Buang dapur api. Ya, aduh, saudara, kekristenan itu suatu hal yang simpel sekali. Kamu bikin jadi ribet. Jadi ribet. Kekristenan hal yang simpel, ya. Kamu bikin jadi ribet, kamu bikin jadi pusing sendiri, tidak karu-karuan. Salahmu sendiri, saudara. Siapa suruh kamu bikin ribet dirimu sendiri? Ya, jangan bikin ribet hidupmu. Hidup itu sudah ribet. Kalau kamu simpel hidupnya, yang penting saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, Yesus adalah majikan. Lihat ya, saya selalu berkata bolak-balik, ingat-ingat, saudara. Ya, diingat-ingat ya. Mengapa? Ingat-ingat ya. Di dalam perjanjian baru, para rasul menekankan Yesus adalah kurios, tuan, majikan. Mengapa, saudara? Karena simple. Kaisar pun disebut Theos, saudara. Kaisar pun disebut Theos. Apakah Kaisar adalah kuriosmu? Ya. Batu pun disebut Theos. Ya. Batu pun disebut Theos. Patung disebut Theos, saudara. Ingat, waktu Paulus di Athena, ada patung kepada Theos yang tidak dikenal. Di zaman itu semua disebut Theos, gampang nyebut Theos, saudara. Tapi
Ketika Anda memutuskan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu sesuatu. Dan berkali-kali ya, dan ini saya kasih tahu juga ke beberapa teman yang berkata bahwa orang Yahudi itu monoteisme. Salah. Profesor saya Rabi Yahudi Isaac Feder ya, itu saya tanya. Dan itu paper saya ya, ini paper saya, ini sedang saya kerjakan. Dia bilang, kamu sekarang kerjain bikin paper itu. Saya nanya malah disuruh bikin paper ya. So, kamu jelaskan di mana monolatrinya. Orang Yahudi itu monolatri, bukan monoteisme. Itu orang-orang itu pada salah teolog-teolog itu, saudara. Bilang monoteis. Dari awal, ya kata Elohim itu sudah menunjukkan plural, saudara. Jadi nggak mungkin dia itu monoteis, itu nggak mungkin. Dari awal itu sudah menunjukkan kata plural. Bukan apa majestic, bukan, itu ngawur, nggak ada, saudara. Balik lagi, saya ini sekolah di Haifa, saya tinggal di Haifa, saya ketemu sama Rabi-Rabi Yahudi. Ya, mereka bukan monoteisme, mereka monolatri. Di antara banyak sekali dewa, di antara para dewata, ya, di antara para dewa, mereka menyembah Elohim yang maha besar yang tidak terhitung. Elohim ini artinya tidak terhitung, ya, tidak terhitung, unlimited, indefinite, saudara, tidak terhitung, ya. Makanya disebut Elohim, Hasamayim. Siapa yang bisa menghitung langit? Nggak ada. Separuh langit, Pak. Separuh langit mana? Separuhnya dari mana separuhnya? Langit 5, Pak. Dari mana 5-nya? Langit itu menghitungnya bagaimana? Air, siapa bisa menghitung air? Air lah yang lebih gampang dipegang. Gimana cara menghitung air? Makanya namanya mayim. Hasyamayim. Air itu mayim. Langit itu hasyamayim. Siapa bisa menghitung Allah? 1, 2, 3, nggak bisa. Elohim. Makanya bukan monoteisme, itulah monolatri. Dari semua dewa-dewa yang ada di muka bumi ini, ya, maka Yehova. Nah, Yehova lah yang menjadi Tuhan Adonai. Makanya kata Yehova ini dibilang bacanya Adonai, Kyrio. Mereka kan begitu ketemu kata Yehova, mereka nggak akan bilang Yahweh, apalagi Yahweh, Yahoo kali ya. Yahoo itu Yahoo itu ya Yehova. Mereka tidak akan membaca, tidak akan menyebut, tapi kan mereka selalu bilang apa? Adonai. Mereka sebut Adonai. Itulah Adonai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon yang maha tinggi. Na Adonai. Please, my Lord. Ya. Adonai. Ya. Dia sebut Adonai, saudara. Yesus Kristus disebut Adonai. Yehova mereka sebut Adonai. Benar-benar Adonai. Ya. Itu penting, saudara, pemahaman ini. Ketika Anda berkata Yesus adalah Adonaimu, maka kita adalah Obed, Ebed, abdi, saudara. Lalu kita adalah abdinya, adalah hamba-hambanya. Dan Yesus berkata, kamu hanya menyembah Tuhan pada Tuhanmu. Kita tuh menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada Allah, saudara. Kamu akan menyembah kepada Tuhan yang adalah Allahmu. Dan orang-orang menyembah Yesus. Ya, kita menyembah pada Tuhan kita. Kalau kita memanggil Yesus adalah Tuhan, kalau orang Yahudi memanggil Yehova adalah Adonai, berarti seluruh hidup mereka itu punyanya sang Adonai ini, saudara. Seluruh hidupmu itu punya Adonai. Apakah hidupmu punya Yesus? Oh, ya kan? Anda nyebut-nyebut Trinitas Oneness Unitarian, apakah kamu ini miliknya Yesus? Bukan. Oh, miliknya Yesus. Oh, nyatanya kamu nggak berbuah gitu kok. Kalau kamu miliknya Yesus, pasti kamu berbuah. Apakah kamu miliknya Yesus? Kamu masih nabokin bini kamu kok. Kamu miliknya Yesus. Kamu aja masih nggak benar hidupnya. Apakah kamu milik Yesus? Jangan ngaku-ngaku milik Yesus, saudara.
Karena dia pemilik kita, karena kita memanggilnya Adonai, Tuhan. Tapi kan kamu enggak, karena kamu memaksa mau manggil Yesus Allah. Kamu memaksa mau manggil Yesus Allah. Artinya itu pesugihanmu. Yesus pesugihan. Ya kan? Anda suruh-suruh Yesus. Anda kan budak. Anda kan abdi. Bulos. Kenapa Anda malah suruh-suruh Yesus? Coba kalau Anda doa. Nyuruh-nyuruh Yesus kan? Doamu nyuruh-nyuruh Yesus. Karena kamu menjadikan Yesus adalah Allah. Pesugihan. Pesugihan itu juga Allah ya. Disuruh mengasihi nggak bisa. Disuruh mengampuni nggak bisa. Kamu manggilnya Allah soalnya. Apakah Yesus bukan Allah? Oh, Yesus adalah Sang Elohim. Yesus adalah Sang Yehova, saudara. Bagi saya, ya, bagi saya Yesus adalah Sang Yehova. Tapi saya memanggil Yesus itulah Adonai. Karena saya milik beliau. Saya miliknya. Lah Anda miliknya sopo? Anda memanggil Yesus, Anda memaksa Yesus adalah Allah kok. Anda maksa. Mengapa para rasul tidak menekankan Yesus adalah Allah? Ada nggak penekanan? Hampir tidak ada. Ya, yang ada itu cuma penafsiran-penafsiran. Para rasul tidak pernah. Apa itu Pak? Di dalam kesetaraannya dengan Allah. Nah itu yang dibilang sama si Arius itu ya. Homoius. Tapi kalau si Trinitas kan homoousia. Tapi Arius bilang itu kan dalam kesetaraannya. Tetapi bukan Allah katanya Arius. Itu homoius. Homoius itu loh. Homoius itu identik. Apa namanya? Equality ya. Equality. Apakah saya dengan kamu equal? Apakah saya adalah kamu? Bukan, saudara. Nah, itulah prinsipnya orang Arius. Ya. Ini loh ayatnya loh. Hendaklah semua orang menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus yang dalam kesetaraannya dengan Allah. Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi ketika Unitarian, ketika si siapa Trinitas itu bilang homoousia, maka ini ya sebenarnya dari kata homoios ya. Apa bedanya homoousia? Homoousia itu dia adalah ya. Aku adalah aku itu loh. Ya aku sama dengan aku. Gitu ya, sama. Wisely manggil saya papa. Ya, atau manggil saya pastor. Loh, ya pastor ya papamu itu. Nah, itu yang namanya homoousia, saudara. Pastor itu ya papamu itu pastor. Loh, yang lain manggil saya om. Nah, ommu itu ya papamu itu. Om itu ya papamin, maksud om itu. Nah, itu homoousia itu maksudnya tuh. Ya itulah. Ya. Tapi kalau homoouios ya nenek saya sama neneknya Ardo sama-sama nenek-nenek. Nah, itu homoouios itu loh. Ya setara nenek-nenek, tapi bukan neneknya Ardo bukan neneknya saya bukan neneknya Ardo, sama-sama nenek-nenek. Nah itu yang diterangin sama si Deki Gadas dulu itu loh. Dia mau jelasin ya tentang hipostasis dan homoouios, tapi jelasnya pakai nenek-nenek ya itu tak bilangin nenek Muriwali, nenek yang Gadas, neneknya saya ya Deki Gadas maksudnya sorry ya Deki Gadas nggak sopan nyebut nama marganya ya saudara ya. Deki Muriwali sama saya, sama-sama nenek-nenek. Nah, itulah homoouios, saudara. Bukan homoousia. Ya. Sama-sama nenek-nenek. Apakah neneknya Muriwali nenek saya? Bukan. Apakah neneknya saya nenek yang Deki Gadas? Bukan. Entah saling kenal juga.
sukunya juga beda, etniknya juga beda. Tapi sama-sama nenek-nenek. Nah, itu homoios, saudara. Homo homoios maksudnya ya, itulah homoios ya. Susah ya pakai bahasa Yunani ya, lidah kita nggak terbiasa. Anggap ya saudara ya. Nah, makanya inilah Unitarian. Yang dimaksud Unitarian itu. Jadi Yesus tidak setara dengan Bapa, itu maksudnya Erastus begitu. Ya, jadi nggak salah juga. Yesus itu bukan Bapa, Yesus subordinat di bawahnya Bapa. Nah, itulah Arian, ya Unitarian, nah itulah ya. Nah, jadi ada alasannya, semua ada ayatnya, saudara. Ya, tetapi intinya, kalau saya nggak urusan itunya, saudara ya, saya nggak urusan. Tapi inti yang saya mau, bagaimana kalau Anda adalah milik Kristus, Yesus saja yang anggaplah setara, pangkatnya sama lah, Yesus sama Bapak itu pangkatnya sama, title-nya sama, Allah begitu ya, misalnya nih. Tetapi ia tidak menganggap ya kesetaraan itu jadi milik yang dipertahankan. Lah Anda suruh diakoni aja pelitnya minta ampun. Suruh diakoni aja pelitnya minta ampun. Ya, saudara ya. Maunya gratisan. Selamat gratisan jalan. Itu selamat kan gratis, Pak. Siapa bilang selamat itu gratis? Selamat kan tidak perlu bayar, Pak. Bayar. Darahnya Yesus yang mahal mulia itu ya, bayar. Enak aja gratisan, gundulmu peang. Selamat mental gratisan. Makanya ketika kita tahu selamat itu bayar, ya Anda jangan main-main. Karena tidak ada penebusan kedua bagi hidupmu loh saudara. Siapa yang mau nebus? Ya, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, merendahkan dirinya sampai taat mati kayu salib. Kalau Anda pengikut Yesus, Anda akan melakukan hal yang sama kan? Benar nggak? Tapi kalau Anda masih mau kocok-kocokan, kalau Anda hidupnya tiap hari tidak ikhlas, siapa di sini yang hidupnya nggak ikhlas, saudara? Siapa di sini kalau yang ngasih nggak ikhlas? Siapa di sini yang tidak mudah memaafkan? Anda bukan pengikut Kristus. Anda belum mengosongkan dirimu. Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengosongkan, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Kristus. Ya kan? Kalau Kristusnya saja mengosongkan diri, ya kan? Bagaimana kita nggak mengosongkan diri? Wah, nggak bisa, Pak, ini kan harga diri. Loh, Yesus saja yang setara dengan Allah, ya, dia melepaskan. Nah, kamu nggak mau melepaskan, Anda bukan pengikut Kristus. Oh, nggak main-main kalau Anda ngomong Yesus adalah Tuanku, Tuanmu aja begitu, masa kamu enggak? Oh, amit Anda bisa. Ya, berarti kamu bukan pengikut Kristus. Itu konsekuensi, saudara. Anda ngaku-ngaku Yesus sebagai Tuhan. Ada konsekuensinya. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai Allahmu, jadi pesugihanmu, saudara. Dia Tuanmu. Kalau Yesus bikin apa, kamu kudu bikin itu, saudara. Pak, Yesus nggak kawin, Pak. Ya karena dia belum sempat menikah. Bukan nggak kawin, karena semua orang Yahudi wajib menikah. Bahkan Elia, Elisa, Paulus pun wajib menikah. Cuman Yesus belum menikah. Karena dia kan masih di dalam orangnya dia kan. Orang yang lagi belajar Torah kan nggak boleh menikah, saudara. Iya kan? Makanya orang Yahudi menikahnya sebelumnya atau sesudahnya. Karena waktu dalam proses belajarnya dia nggak akan menikah. Kalau menikah ya selesai dia, udah nggak boleh terusin lagi. Ya. Kalau Paulus pasti menikah karena dia anggota Sanhedrin. Ya. Kalau tadi dibilang sama Pak Situmorang, oh kan cuma Nikodemus sama Paulus saja. Lah itu si siapa itu Yusuf Arimatea itu anggota Sanhedrin. Ya, dan ada banyak orang Farisi yang menggabungkan diri. Banyak orang Farisi dan para imam yang menggabungkan diri dengan komunitas para rasul ini loh, saudara. Banyak orang Farisi juga bertobat percaya. Ribu-ribu orang Yahudi. Mengapa sekarang ya? Karena kamu jualan Trinitas. Dan orang-orang Trinitas ini belagunya minta ampun, saudara. Kayak dia yang punya sorga aja, pokoknya yang lain semua singkirkan semua. Itu yang terjadi ya. Nah, akhirnya itu tadi ya. Akhirnya orang dituntun kepada Trinitas, bukan kepada Yesus. Tadi tanya kan, Yesus yang mana Pak? Yang Trinitas. Nah itu loh tadi salah itu. Ya, kalau Anda menuntun orang kepada Yesus yang Trinitas, Anda sedang menyesatkan orang lain. Itulah kesesatan. Itulah kesesatan. Bukan Trinitas yang salah. Kamu menuntun orang berhenti di Trinitas.
Harusnya kamu menuntun orang di sini kepada ini kamu tuntun orang. Bagaimana dia mengosongkan dirinya menjadi taat, merendahkan dirinya taat sampai mati, saudara. Ini yang Tuhan mau, taat sampai mati. Anda baru kesenggol dikit Trinitas saja udah senggol bacok, saudara. Ya kan? Baru kesenggol dikit udah senggol bacok. Anda belum kayak saya dikubur-kubur orang se-Indonesia, saudara. Ya, difitnah semakai duit, duitnya lihat aja kagak. Anda belum kayak saya. Ya, Anda tanya sama Ibu Ruth, istrinya Pak Yusuf Manupulu, ada nggak tuh saya malak duitnya dia? Apalagi duitnya KC, saudara. Lihat rupanya aja enggak. Ya kan? Kamu tanya sama Apollonius Darmawan itu, kita kumpulin 300 juta lebih. Apakah saya ada malak? Kamu tanya sama Awenfang itu yang pegang duitnya. Ya kan? Kamu tanya sama Ibu Ruth Manupulu, apakah ada galaruan nahan duitnya dia yang 94 juta itu? Tidak ada, saudara ya. Apalagi duitnya KC, saudara. Dituduh ya. Anda belum difitnah kayak saya loh, saudara ya. Itu aja kita masih mau siap bantu. Cuman orangnya kan nggak mau dibantu. Ya setelah dia, ya kan? Dan sombongnya, ya biarin saja. Ya kan, pokoknya kita membantu. Masa mau bantu maksa? Ya kan, nggak mau dibantu, ya sudah. Benar nggak? Ini kan ngatung-ngatung nggak jelas. Kalau saya kan enak sekarang, mantap. Pelayanan ini sebentar lagi saya berangkat ke Amsterdam. Ini udah terlambat 20 menit. Bagus sekali, saudara ya. Coba, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, ini makanya Pak Erastus berpikir ada Allah yang Bapa ini meninggikan dia, mengaruhikan nama segala nama Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Nah, itu subordinasi, itu yang dimaksud Pak Erastus tadi, bahwa Yesus itu bukan juru selamat, yang juru selamat itu Bapa, Bapaknya di dalam Yesus, sama saja, sami mawon, itu cuma putar-putar omongan tok si Erastus itu, bikin ruwet aja, sama saja, Bapa di dalam Yesus. Apakah Yesus bisa tanpa Bapa bisa melakukan sesuatu? Nggak bisa. Ya Bapa itulah Yesus. Apakah Erastus membaptis di dalam nama Pak Gindo? Apakah dibaptis dalam nama si Bolang? Kan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, kan sama saja. Jadi itu omongan-omongan begitu, betul-betul akhirnya membingungkan orang berpikirnya yang lain. Apalagi orang-orang Trinitas ini biasanya mikirnya nggak panjang, saudara, mikirnya pendek. Orang-orang Trinitas ini kan pendek cara berpikirnya, jadi nggak berpikir panjang. Orang-orang Trinitas yang berpikirannya panjang cuman ada di komunitas. Di komunitas kita banyak yang Trinitas ya. Di Pulis kemarin protes, saya orang Trinitas loh Pak. Nah itu orang Raja Uti, saya orang Trinitas loh Pak. Itu orang Trinitas ya. Tapi saya bilang pada umumnya ya, saya juga dari gereja Trinitas, saudara ya. Dan saya tidak pernah deny, tidak pernah menolak. Kenapa kalau saya tolak nanti saya susah lagi, mesti ditabiskan lagi, saudara. Ya kan, saya mesti dibaptis ulang berarti kan. Lawang yang mentahbiskan saya pendeta Trinitas kok, yang membaptis saya pendeta Trinitas. Kalau saya menolak Trinitas, kan saya kudu dibaptis ulang. Nah ngapain saudara, bikin capek aja. Nangkep nggak Anda saudara? Kalau saya menolak Trinitas, berarti kan saya kudu dibaptis ulang. Kalau saya dibaptisnya dulu di dalam nama gereja Trinitas. Iya kan? Ketika saya ditahbiskan jadi pendeta Trinitas. Sekarang kalau saya menolak Trinitas, kan saya kudu ngulangi lagi baptisan dan petahbisannya. Iya kan? Kalau nggak diulangi kan saya munafik namanya. Gimana sih Anda? Saya tidak menolak Trinitas, cuman saya berkata Trinitas itu bukan satu-satunya pemahaman yang benar. Unitarian juga benar, Yohanes juga benar. Yang penting Anda punya ini enggak, yang esensial ini, ya. Talmud kemarin ya, Talmud Sabat kemarin ya. Di dalam Talmud Sabat 31a ya. Inti dari Torah apapun ya. Apapun yang kamu benci orang lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada yang lain. Matius 7 ayat 12. Apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah yang sama kepada orang lain. Itulah inti dari Torah. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Allahmu? Ya kasihilah dengan cara mengasihi manusia, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah inti. That's the entire katanya orang Yahudi ini ya, katanya Rabi Yahudi, entire seluruh Torah. Itulah seluruhnya Torah. Yesus menggenapi seluruh Torah.
Dia lakukan, saudara. Itulah penggenapan Torah. Mengasihi. Kasih agape. Ya, bukan take and give. Itulah kasihnya Yesus. Anda sudah begitu belum? Saya gol bacok. Itulah Torah. Yang sisanya hanya interpretasi, saudara. Sisanya cuma tafsir. Trinitas, oneness, unitarian itu cuma tafsir. Orang Yahudi tidak mau jadi Kristen karena kamu maksa kudu Trinitas. Kalau kamu tidak maksa, maka nggak apa-apa, dia nggak masalah. Masalahnya kamu maksa. Dan dia trauma selama hampir 2000 tahun mereka dipaksa untuk mengakui Trinitas. Makanya mereka marah, saudara-saudara Yahudi ini. Ya, jadi mestinya bagaimana? Kan kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu yang paling penting, saudara. Bukan Anda sok-sokan Yesus adalah Allah. Anda ngerti nggak bagaimana cara menjelaskan Yesus Allah? Debat nggak panjang lebar, nggak kelar-kelar. Kalau ada orang tertentu saya, kamu boleh percaya Yesus Allah, aku bukan terserah. Orang Islam juga selamat dong, kan orang Islam nggak percaya Yesus adalah Allah. Orang Islam tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan. Makanya mereka nggak selamat. Dan mereka menyangkal Bapa dan Anak. Padahal kamu kalau mau percaya, kamu harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhanmu. 1 Yohanes 4. Ya kan? Kamu harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada Bapa, ada Anak. Ya. Dan dia adalah anak Allah ini yang adalah Adonaimu, Tuhanmu, saudara. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak selamat. Kamu orang Islam nggak percaya. Udah gitu yang kedua, Yesus berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat. Orang Islam nggak dibaptis, makanya kamu nggak selamat. Sudah nggak percaya Yesus adalah Tuhanmu, Tuhanmu adalah Muhammad, Tuhanmu adalah Allah kan. Tapi syarat selamat bukan mengakui Allahmu sebagai Tuhanmu, tapi Yesus sebagai Tuhanmu. Ya, maka kamu selamat. Ya, gitu ya. Dan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itulah nubuatan mesianik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.